Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah seorang nabi yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang yang sabar, selalu mengharapkan rahmat Allah dan tidak pernah putus asa dalam doanya meskipun usia sudah lanjut. Ya, kita akan mengupas kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam, seorang hamba yang saleh dan penuh ketulusan. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk membimbing kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-harinya ia menjalankan tugas sebagai imam dan pengajar bagi kaumnya, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan hidup dengan akhlak yang baik. Meskipun Nabi Zakaria sudah lanjut usia, ia tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Ia tak pernah berhenti bersujud dan memohon ampunan kepada Allah. Tetapi ada satu hal yang membuat hati Nabi Zakaria merasa belum lengkap. Beliau dan istrinya belum dikaruniai anak. Meskipun mereka sudah tua, Nabi Zakaria tetap berharap agar Allah memberikan keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya dan menjaga kaumnya dalam jalan yang lurus. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, dikenal karena kesalehannya dan ketakwaannya yang tinggi. Nabi Zakaria berasal dari Bani Israel, dan ia merupakan seorang imam besar yang dihormati serta memiliki kedudukan terhormat di kalangan kaumnya. Beliau telah menghabiskan hidupnya dalam pengabdian kepada Allah dan memberikan bimbingan spiritual kepada Bani Israel. Namun, ada satu keinginan dalam hidup Nabi Zakaria yang belum terwujud, yaitu memiliki seorang anak. Seiring bertambahnya usia, ia dan istrinya yang bernama Alicia semakin tua dan harapan untuk memiliki keturunan semakin pudar. Istri Nabi Zakaria adalah seorang wanita yang sangat salehah dan setia mendampingi beliau. Namun, ia seorang perempuan mandul, sehingga belum dikaruniai anak hingga usia lanjut mereka. Meskipun demikian, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah agar keinginan ini dapat terwujud. Nabi Zakaria menginginkan seorang anak bukan hanya karena keinginan pribadi, tetapi juga untuk meneruskan tugas risalah dan menjaga kemurnian ajaran Allah di tengah kaumnya. Beliau khawatir apabila ia wafat tanpa meninggalkan keturunan, tidak akan ada yang meneruskan ajaran tauhid dan hikmah di Bani Israel. Nabi Zakaria takut jika setelah dirinya tiada, banyak orang yang akan kembali kepada jalan kesesatan. Nabi Zakaria juga bertanggung jawab atas perawatan Maryam, ibu dari Nabi Isa, yang saat itu tinggal di Baitul Maqdis, tempat ibadah bagi Bani Israel. Maryam adalah seorang gadis yang sangat taat dan selalu beribadah kepada Allah. Dia diberi mukjizat oleh Allah dengan rezeki yang datang tanpa diketahui asalnya. Setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, beliau selalu mendapati makanan dan buah-buahan segar yang tidak ada di musim itu. Hal ini membuat Nabi Zakaria penasaran, sehingga suatu hari beliau bertanya kepada Maryam, "Dari manakah kamu mendapatkan makanan ini?" Maryam menjawab dengan tenang, "Ini berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Jawaban ini begitu menggugah hati Nabi Zakaria, dan ia semakin tersadarkan bahwa kekuasaan Allah tiada batasnya. Dengan penuh keyakinan dan harapan, Nabi Zakaria merasa bahwa meski ia dan istrinya sudah tua dan tidak mungkin menurut logika manusia untuk memiliki keturunan, Allah tetap Maha Kuasa atas segalanya. Pada suatu malam yang sunyi, Nabi Zakaria memasuki mihrabnya dan berdoa dengan penuh harap. Beliau bersujud dan merendahkan diri di hadapan Allah, memohon dengan tulus untuk dikaruniai seorang anak. Doanya terukir dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam ayat 4-6, yang berbunyi, "Ya Tuhanku, sungguh tulang-tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap penerus-penerusku sepeninggalku
sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan keluargaku, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Dalam doanya yang penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati, Nabi Zakaria tidak hanya memohon seorang anak, tetapi ia memohon seorang anak yang akan menjadi pewaris kebaikan, yang dapat meneruskan risalah tauhid serta mengajak umat kepada jalan yang benar. Allah yang Maha mendengar doa Nabi Zakaria yang tulus dan penuh harap itu. Ketika Nabi Zakaria tengah berada di dalam mihrab dan beribadah, datanglah malaikat yang membawa kabar gembira dari Allah. Malaikat itu menyampaikan bahwa Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan akan memberinya seorang anak yang diberi nama Yahya. Dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 7, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan lahirnya seorang putramu yang bernama Yahya, yang belum pernah kami ciptakan orang yang serupa dengan dia sebelumnya." Kabar ini tentu membuat Nabi Zakaria sangat gembira. Namun, beliau juga heran dan bertanya kepada malaikat, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku mandul?" Malaikat menjawab bahwa bagi Allah, hal ini mudah saja. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Zakaria dan istrinya dari ketiadaan, Allah juga mampu menciptakan keturunan bagi mereka di usia tua. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Zakaria bahwa mukjizat itu ada, dan ketika Allah berkehendak, tiada sesuatu pun yang mustahil. Maka dengan penuh keimanan, Nabi Zakaria menerima kabar ini dengan lapang dada dan rasa syukur yang mendalam. Tanda dari Allah, keheningan selama 3 hari. Sebagai tanda atas mukjizat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Zakaria untuk berdiam diri dan tidak berbicara selama 3 hari, kecuali dengan bahasa isyarat. Selama 3 hari itu, Nabi Zakaria tetap melanjutkan ibadahnya dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah, serta memberikan nasihat kepada umatnya melalui isyarat tangan. Tanda ini juga dimaksudkan agar Nabi Zakaria dapat merenungi dan mensyukuri anugerah besar yang akan Allah berikan kepadanya. Beberapa waktu setelah kabar itu, istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Nama ini bukan sembarang nama, tetapi dipilih langsung oleh Allah, yang berarti hidup. Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang saleh, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki sifat yang sangat lembut serta penuh kasih sayang terhadap sesama. Nabi Yahya sangat dikenal di kalangan Bani Israel sebagai seorang yang tegas menegakkan kebenaran dan tidak pernah ragu dalam menyampaikan risalah Allah. Ia juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa sifat Nabi Yahya yang mulia, seperti bahwa ia memiliki kasih sayang, kebersihan hati, serta bertakwa. Nabi Yahya menjadi penerus dari risalah Nabi Zakaria, dan kelak juga menjadi nabi bagi Bani Israel. Kehadirannya bukan hanya sebagai jawaban atas doa Nabi Zakaria, tetapi juga menjadi penerang bagi kaumnya yang membutuhkan bimbingan untuk kembali kepada ajaran Allah. Kisah Nabi Zakaria mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam berdoa. Meskipun secara logika harapan Nabi Zakaria untuk memiliki keturunan hampir mustahil, namun ia tetap berdoa dengan tulus dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa putus asa atau kekecewaan dalam doanya, meski beliau telah berdoa sepanjang hidupnya. Kesabaran Nabi Zakaria juga menunjukkan bahwa sebagai hamba Allah, kita harus selalu percaya pada takdirnya, meski itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nabi Zakaria adalah contoh seorang hamba yang tidak pernah berhenti berharap. Bahkan dalam situasi yang tampak mustahil, Allah tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga memberikan anugerah berupa seorang anak yang menjadi nabi, yang juga memiliki sifat-sifat mulia dan keimanan yang kokoh. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa dengan penuh harap kepada Allah dan tidak pernah menyerah dalam memohon sesuatu yang baik. Allah selalu mendengar dan melihat usaha serta kesungguhan hamba-hambanya. Apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria
menunjukkan bahwa ketika kita berdoa dengan ikhlas dan tulus, Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Ketika doa kita belum dikabulkan, jangan menyerah. Ingatlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Begitu pula dari kisah Nabi Yahya, kita bisa belajar bahwa seorang anak yang baik adalah berkah yang tidak ternilai. Sahabat, kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah kisah yang penuh dengan hikmah. Mari kita ambil pelajaran dari ketulusan, kesabaran, dan pengharapan Nabi Zakaria. Semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih sabar, selalu ikhlas dalam doa, dan tidak pernah ragu bahwa Allah selalu bersama kita. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.